Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu lagi di dalam acara Renungan Sekolah Alkitab Metanoia. Bagaimana kabarnya saudara-saudara dimanapun berada? Kami berharap keadaan saudara-saudara dalam keadaan baik, sehat, dan penuh dengan sukacita. Kami percaya perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai saudara-saudara dimanapun berada. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang dengan tema Yesus Kristus yang panjang sabar. Diambil di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-16. Begini bunyinya. 1 Timotius 1 ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita kali ini adalah surat pribadi Paulus yang ditujukan kepada rekan sekerjanya atau kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Di mana Paulus mengutus Timotius untuk menjadi pemimpin, pengajar, dan pendamping jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat yang ketiga, di situ perikopnya tentang mengenai ajaran sesat. Dan di dalam pasal 4 pun perikopnya juga berisi tugas Timotius dalam menghadapi ajaran sesat. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di dalam 1 Timotius ini, di mana Paulus menuliskan kepada Timotius agar berhati-hati kepada ajaran sesat. Kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, di mana ada kisah pengalaman Paulus yang memberitakan firman Tuhan, Injil Kristus di kota Efesus, yaitu di dalam rumah ibadah Yahudi, yaitu sinagog, bahwa di dalam rumah sinagog orang-orang Yahudi tidak bisa menerima ajaran Kristus. Bahkan ada yang menolaknya, bahkan ada yang mengecamnya. Ini menunjukkan bahwa Timotius pun akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Paulus, di mana Timotius hadir sebagai pemimpin, pengajar, pendamping umat Tuhan di Efesus. Pasti ia akan bertemu dengan orang-orang yang akan menolak Injil Kristus, bahkan akan mengecamnya. Namun persoalannya dihadapi Timotius bukan itu saja. Dalam surat Paulus kepada Timotius yang pertama ini terungkap persoalan lain, yaitu bahwa di tengah-tengah jemaat Efesus, yaitu orang Kristen sendiri, yaitu pengikut Kristus sendiri, ada yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran Yahudi, di mana di situ orang Kristen sendiri mengadopsi ajaran Yahudi dan mengganti ajaran Kristus untuk membenarkan ajaran Yahudi tersebut. Di situ kita bisa melihat di dalam pasal 1 ayat yang ketiga, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Di sini kita bisa melihat
bahwa orang-orang tertentu itulah adalah orang-orang Kristen, yang artinya orang-orang pengikut Kristus. Di sini kita bisa melihat ajaran apa yang dipakai oleh pengikut Kristus. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Di sini kita bisa melihat dalam ayat yang ke-7 ini bahwa hukum Taurat itu adalah hukum agama Yahudi. Dan orang Kristen pengikut Kristuslah justru yang mengajarkan hukum Yahudi ini, yaitu hukum Taurat. Selain mengajarkan ajaran Yahudi, mereka juga mengajarkan tentang gnostik, yaitu ajaran-ajaran keagamaan yang beraliran sinkretisme, yaitu mencampurkan antara ajaran Kristus dengan ajaran adat istiadat Yunani. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan di sini bahwa kita bisa belajar bahwa di tengah jemaat Efesus ini dalam bergaul dengan orang luar, jemaat Kristus ini bukan mewarnai orang-orang yang di luar, tetapi mereka mengikuti dan terpengaruh oleh ajaran-ajaran hukum Yahudi. Oleh sebab itu kita belajar tentang berhati-hatilah tentang pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Di sini menjadi contoh pelajaran bagi kita supaya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman turut bertanggung jawab untuk menjaga warisan iman yang telah kita terima dari bapak-bapak gereja. Yang artinya adalah supaya kita berhati-hati terhadap sesama saudara kita seiman, mungkin mengaku sebagai pengikut Kristus, mungkin sama-sama mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi berhati-hatilah dalam hal-hal yang lain, yaitu prinsip-prinsip iman Kristen. Kita bisa jadi dia sudah membuangnya, mengikisnya. Yang artinya adalah seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kita, di dalam menghadapi mereka yang menyesatkan, menghadapi sesama saudara seiman yang terpengaruh ajaran di luar, sehingga membuang sebagian prinsip-prinsip kekristenan. Oleh sebab itu Paulus mengatakan di dalam ayat 15, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah orang yang paling berdosa. Dan di dalam ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Pelajaran yang pertama adalah Tuhan mengasihi orang berdosa. Di sini Paulus memberikan suatu bantahan kepada orang-orang Kristen di jemaat Efesus yang di dalam pikiran maupun pandangannya justru sudah membuang prinsip-prinsip kekristenan. Mereka mungkin mengaku percaya kepada Kristus. Mereka menjadi pengikut Kristus. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya. Tetapi mereka tidak percaya kalau jalan keselamatan itu karena kasih karunia Allah. Mereka tetap menekankan jalan keselamatan adalah berusaha manusia melalui ketaatan melakukan hukum agama atau hukum Taurat itu sendiri. Jadi mereka mempunyai pemikiran bahwa karya keselamatan, bahwa mereka diselamatkan itu bukan karena kasih anugerah Tuhan,
bukan karena karunia Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma, tetapi dikarenakan perbuatan baik mereka di dalam menaati hukum Taurat itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah contoh dan pelajaran bagi kita semua, supaya kita sungguh-sungguh berpegang teguh kepada warisan iman yang selama ini kita miliki, yang selama ini dihadirkan oleh gereja Tuhan pada kita, yaitu ajaran Rasuli. Hari-hari ini sering kita melihat di media online atau di YouTube tentang suatu pengajaran-pengajaran yang memenggal-menggal, mengikis ajaran Kristus, di mana mereka mengajarkan bahwa keselamatan bukan karena kasih anugerah, melainkan karena perbuatan baik. Ada juga yang mengajarkan bahwa mereka tidak percaya dengan Tritunggal. Mereka mengatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sama, yaitu tentang ajaran-ajaran Sabellianisme atau modalisme. Ada juga yang mengajarkan tentang sekte Ebionisme. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar kembali kepada pengajaran-pengajaran yang benar. Karena di dalam ajaran-ajaran yang benar itu akan mempengaruhi ibadah yang benar. Dan di dalam ibadah yang benar akan mempengaruhi praktek hidup yang benar. Itulah pentingnya ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang sudah panjang sabar ini telah menyelamatkan kita. Dan oleh sebab itu kita kembali belajar tentang kasih karunia Tuhan yang benar ini. Bagian selanjutnya yang kedua adalah kita tetap di dalam ayat yang ke-16, yaitu Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Yang kedua adalah kesabaran Tuhan sempurna. Di sini dikatakan seluruh kesabarannya. Kata seluruh adalah penuh, sepenuhnya, sempurna. Sedangkan kata sabar ini dalam bahasa Yunani makrothumia, yang artinya yaitu seseorang yang dibuat marah oleh orang lain tetapi dia tidak membalasnya. Dia tidak balas dendam. Itulah arti sabar. Sehingga arti seluruh kesabaran artinya adalah sempurna kesabarannya, yaitu kesabaran Tuhan yang sempurna. Salah satu definisi kasih adalah sabar. Salah satu bukti Tuhan mengasihi diri kita adalah Dia bersabar terhadap kita. Paulus dalam suratnya kepada Timotius selalu mengucapkan syukur atas kasih karunia Allah. Paulus sadar bahwa dirinya yang semula seorang penghujat, penganiaya, dan seorang yang ganas bisa berubah karena kasih karunia Allah, karena kesabaran Allah yang sempurna, sehingga Paulus diselamatkan. Sebagai orang yang paling berdosa juga Paulus merasakan Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya baginya. Paulus adalah teladan bagi kita bahwa kesabaran Tuhan sanggup mengubah seseorang. Kadang kita merasa sulit untuk melakukan sabar dan mengasihi orang yang menyakiti kita. Tapi percayalah saudara yang dikasihi Tuhan, namun kita dimampukan melakukannya saat kita menghargai kasih Yesus yang sudah sedemikian sabar menderita demi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu, doakan dan berkati. Ini adalah ajaran yang benar, ajaran yang lurus,
ajaran kasih yang sejati yang tidak ada di dunia ini selain ajaran Kristus. Kita bisa melihat barusan di televisi di mana 4 hamba Tuhan telah menjadi martir, telah dibunuh oleh teroris, namun keluarganya tetap mengasihi mereka. Keluarganya tetap berdoa kepada mereka. Dia berdoa, ampunilah Tuhan, karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Inilah ajaran kasih yang tidak ada dimanapun selain ajaran Kristus. Inilah ajaran yang benar, yang akan mengubah praktek hidup seseorang menjadi benar. Tidak ada praktek hidup yang benar apabila ajarannya itu salah. Inilah ajaran yang benar yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dia telah memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita. Bahkan dia juga ketika di atas kayu salib, Yesus berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah ajaran kasih. Inilah ajaran yang benar, yaitu ajaran kasih Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ketiga adalah bagian terakhir, masih di ayat yang 16 dan terakhir. Di situ dikatakan, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Yang ketiga ini adalah Tuhan menerima kita apa adanya. Inilah adalah suatu anugerah bagi manusia yang tidak layak. Inilah anugerah yang kita terima, yang sebetulnya kita tidak layak untuk menerimanya. Karena hidup dalam kasih Tuhan itu luar biasa. Oleh sebab itu, Paulus juga ingin bahwa Timotius mengalami apa yang dia alami. Paulus juga berkata, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kali ini Paulus tidak hanya bicara kepada Timotius saja, tetapi dia berbicara kepada gereja-gereja Tuhan yang sampai hari ini, supaya dia bisa menjadi contoh tentang segala hal yang baik yang Tuhan kerjakan atas kehidupannya. Dan memang dia pernah berkata, ikutilah teladanku karena aku telah mengikuti teladan Kristus. Sesuatu yang bukan saja sulit dilakukan oleh orang banyak, tetapi Paulus tampil sebagai tokoh yang mencerminkan kesabaran dan kasih anugerah Allah, sehingga hal yang paling buruk di dalam diri Paulus menjadi hal yang paling mempermuliakan Kristus, karena dia sudah dilayakkan Tuhan dan diselamatkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang tidak layak sudah dilayakkan Tuhan dan sudah diselamatkan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita juga menjadi contoh bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sehingga ketika dia melihat kita, mereka melihat seperti ada Kristus di dalam diri kita. Sehingga mereka menjadi percaya melalui perbuatan, perkataan kita yang sesuai dengan Injil Kristus. Marilah saudara, kita sudah belajar tentang ketiga hal ini. Yaitu yang pertama, Tuhan mengasihi orang berdosa. Yang kedua adalah kesabaran Tuhan sempurna. Yang ketiga adalah Tuhan menerima kita apa adanya. Karena kesabarannya dan juga karena kasih karunia-Nya, Tuhan menerima kita dan kita sudah diselamatkan. Itulah kasih karunia Tuhan yang luar biasa terhadap saya dan juga saudara semua. Marilah kita gunakan hidup ini hanya untuk mempermuliakan Tuhan Yesus saja. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa di surga yang baik dan yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu sampai hari ini. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sabar panjang, Engkau Allah yang selalu menerimaku apa adanya. Ajar kami untuk terus berpegang kepada ajaran yang benar, ibadah yang benar, dan praktek hidup yang benar, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat Sobat Sam dimanapun berada. Tuhan juga menyertai, memimpin, dan memberkatinya, dan membuat berhasil apapun yang dikerjakannya, dan ada sukacita yang menyertainya. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu dan kesabaran-Mu yang telah menyelamatkanku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Itulah renungan hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat Sobat Sam yang setia melihat dan menyaksikan renungan Sekolah Alkitab Metanoia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.